Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung Kurniawan di channel Guru SD. Sebelumnya saya mohon maaf baru hari ini aktif lagi di YouTube ya. Kemarin-kemarin sempat terhenti karena ada beberapa kesibukan di pekerjaan saya ya, jadi belum bisa upload kembali, dan hari ini saya bisa mulai lagi untuk buat konten di channel saya ini, yang sekarang sedang diperbincangkan hangat, yaitu persiapan pretest PPG tahun 2023. Di sini saya banyak menerima masukan ya dari konten saya yang sebelumnya. Banyak yang tanya untuk persiapan pretest PPG ini bagaimana caranya. Saya punya beberapa tips untuk persiapan pretest PPG tahun 2023 ini. Saya sebelumnya juga sudah pernah mengalami hal ini ya, persiapan pretest. Memang kita harus persiapannya secara matang supaya mendapatkan hasil yang maksimal, begitu ya. Jangan disia-siakan, ini pretest ini sangat-sangat penting untuk menentukan apakah nanti kita bisa mengikuti kegiatan PBG selanjutnya. Nah, bagaimana persiapannya untuk pretest ini? Simak baik-baik di video saya kali ini ya. Oke, baik, ini merupakan pengalaman pribadi saya sendiri ya. Bagaimana tahap awalnya persiapan sampai bisa berhasil lulus dengan baik ya, tanpa kendala suatu apapun. Ini dari pengalaman pribadi saya sendiri. Saya share untuk teman-teman yang akan mengikuti pretest PBG tahun 2023 ini. Yang pertama, teman-teman harus cari kisi-kisinya dulu ya, kisi-kisi pretest PPG tahun 2023 ini. Kemarin sempat saya cari untuk kisi-kisi pretest PPG tahun 2023 ini, dan ternyata memang belum ada. Berarti kemungkinan kisi-kisinya itu masih sama seperti di tahun 2022. Mudah-mudahan tidak ada perubahan karena ini sudah mendekati pretest ya, yang sudah upload berkas dan menunggu seleksi administrasi yang kemudian akan diikuti dengan pretest nanti ya ketika lulus administrasi. Untuk yang sudah selesai atau sudah diverifikasi administrasinya, itu nanti tinggal mengikuti pretest saja ya. Baik, langsung saja ini untuk kisi-kisi pretest PPG tahun 2023 ini. Saya prediksi masih sama seperti tahun 2022. Ini saya ambil dari tahun 2022. Yang pertama, kisi-kisinya adalah mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik. Berarti kita di pertanyaan-pertanyaan di pretest ini akan ada seputar tentang tugas keprofesian sebagai pendidik. Jadi nanti kegiatan kita sehari-hari akan dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan di pretest ini. Contohnya ketika kita sedang mengajar dan mendapati murid yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu merupakan pertanyaan sehari-hari kita. Kalau kita menjalani tugas sehari-hari kita, tentu kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan mudah. Makanya kalau ini bisa kita pelajari sesuai dengan kisi-kisinya. Untuk kisi-kisinya lengkapnya nanti bisa saya share ya di bagian deskripsi di channel di video ini.
Untuk yang kedua, mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran yang HOTS. Berarti ini ada indikator dengan pertanyaan yang HOTS ya, yang terdapat pada 5 muatan pelajaran, yaitu yang bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan PPKN. Dari 5 ini nanti ada seputar indikator capaian untuk pertanyaan yang HOTS ya, yang itu level kognitifnya ada level 1, level 2, level 4, level 3, level 4, level 5, dan seterusnya. Ini tentang indikator yang berhubungan dengan 5 mupel. Nanti contoh soalnya akan saya berikan di video selanjutnya ya. Ini untuk kisi-kisinya. Untuk yang ketiga itu mampu menguasai teori dan aplikasi yang mencakup 5 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan PPKN. Jadi nanti ada teori-teori dan aplikasi. Misalnya ada indikator ini sama ya, hampir sama di nomor 2 ini. Biasanya ada pertanyaan dengan indikator ini, pertanyaan yang pas itu seperti apa, itu yang berhubungan dengan HOTS ini untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 3 ini teori dan pengaplikasiannya di mata pelajaran ini. Nanti contoh-contoh soalnya akan saya berikan di video selanjutnya. Yang penting intinya adalah ini kisi-kisinya ya. Teman-teman bisa belajar tentang hal ini. Yang nomor 4, mampu merancang pembelajaran di SD dengan prinsip tematik yang memadukan muatan materi ajar, pedagogik, TIK atau TIPEK ya. Jadi dalam pembelajaran ini kita dituntut untuk bisa menerapkan prinsip tematik ya, menggabungkan beberapa muatan pelajaran. Misalnya IPA dengan IPS kita gabungkan, itu namanya dalam satu tematik, dan juga memadukan yang dengan muatan materi ajar, pedagogik, TIK juga ya, teknologi. Jadi nanti di pembelajaran kita harus menerapkan prinsip-prinsip teknologi dalam tematik, misalnya menggunakan yang terkini. Jadi kita jangan dalam mengajar itu jangan sampai tertinggal dengan peserta didik kita ya. Misalnya peserta didik sudah mengetahui jauh tentang teknologi, sedangkan kita sebagai guru masih tertinggal. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Makanya kita sebagai pendidik atau guru juga harus belajar dengan teknologi ya. Ini TIK atau TIPEK ya. Itu untuk yang keempat, mampu merancang ya. Jadi nanti ada rencana pembelajaran RPP yang berhubungan dengan ini. Untuk yang kelima itu mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik di SD dengan menerapkan TIK. Ini juga sama ya, seperti nomor 4, kita dituntut untuk bisa menerapkan TIK dalam kegiatan pembelajaran. Nanti di pretest PBG ini ada beberapa pertanyaan yang sekitar pembelajaran yang dengan menerapkan TIK ya. Jadi kita juga harus tahu tentang teknologi sekarang. Berikutnya nomor 6, mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran di SD yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang menerapkan asesmen otentik ya, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan di pretest PBG ini juga akan mengenai tentang evaluasi pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran seperti ini, itu evaluasi apa yang cocok ya.
prosesnya bagaimana, dan cara mengolahnya bagaimana. Itu nanti ditanyakan soal-soal seperti itu ya, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Serta bagaimana kita memanfaatkan asesmen tersebut untuk evaluasi perbaikan pembelajaran. Jadi seperti PTK ya, itu nanti ada pertanyaan seputar seperti PTK itu nanti ya. Untuk nomor 7, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional di SD melalui penelitian. Nah, ini kan seperti PTK ya, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Jadi kisi-kisi PPG ini kita memang dituntut untuk bisa untuk bisa menjadi pendidik di masa depan ya. Dengan menerapkan TIK dalam pembelajaran, kita bisa merefleksi diri kita, memperbaiki diri kita, mencari informasi baru dan inovasi seperti itu ya. Pretest PPG kisi-kisinya kurang lebih seperti itu ya, ada 7 yang harus teman-teman pelajari. Untuk lebih lengkapnya nanti kisi-kisi saya share ya di kolom deskripsi. Berikutnya tips sukses supaya kita bisa lulus pretest selain mempelajari kisi-kisi, ini ya, perhitungan waktu juga sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi nanti waktu pretestnya itu adalah 150 menit dengan jumlah soalnya itu 120 soal. Nah, kalau 120 soal dengan 150 menit, maka kalau kita hitung secara logikanya 150 dibagi 120 soal, berarti kurang lebih kita satu soal itu jangan melebihi 1 menit 15 detik. Nah, ini penting sekali ya untuk teman-teman perhitungan waktunya dalam mengerjakan pretest nanti. Jadi kurang lebih untuk mengerjakan soal itu teman-teman itu kerjakan yang mudah-mudah dulu. Jadi usahakan sebelum 1 menit itu kita ganti soal. Jadi misalnya nomor 1 menurut teman-teman itu mudah, langsung dijawab saja dan langsung ke soal berikutnya. Dan kalau soal nomor 2 menurut teman-teman itu sulit, teman-teman bisa lewati dan langsung ke soal berikutnya yang menurut teman-teman itu mudah. Nah, batas maksimalnya kurang lebih itu 1 menit 15 detik ya. Ini untuk manajemen waktunya supaya teman-teman bisa memanfaatkan dengan baik waktunya. Ya, 1 menit 15 detik itu. Kalau misalnya dalam satu soal teman-teman bisa menjawab dalam waktu tidak ada 1 menit ya, misalnya hanya beberapa detik, itu kan nanti masih ada kelebihan waktu. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang sulit atau soal-soal yang masih tertinggal itu ya. Manajemen waktu itu sangat penting sekali ya. Selain itu, supaya teman-teman tidak grogi dengan mengerjakan pretestnya itu, saran saya itu perbanyak latihan ya, banyak-banyak latihan soal-soal apa saja, dan teman-teman coba dengan perhitungan waktu ya, supaya nanti tidak kaget ketika pelaksanaan pretest kita sudah terbiasa dengan soal-soal dan waktu. Itu sangat-sangat penting ya, itu tips dari saya teman-teman. Berikutnya ini tips yaitu menghadapi pretest, manajemen waktu. Ini tadi yang saya jelaskan. Manajemen waktu teman-teman benar-benar manfaatkan dengan baik ya. Dari belajarnya juga perlu di manajemen ya.
Misalnya pretest kurang beberapa hari lagi, teman-teman manfaatkan waktunya untuk belajar dengan baik. Kisi-kisinya pelajari, terus materinya apa saja teman-teman pelajari. Ini ya, membaca materinya dibaca biar teman-teman belajarnya tidak serampangan istilahnya ya. Teman-teman pelajari yang sesuai dengan kisi-kisi saja, jadi nanti fokus belajarnya sesuai dengan kisi-kisi ya. Nanti untuk contoh-contoh soalnya di video saya berikutnya. Berikutnya ini latihan soal secara terus-menerus ya. Ini perlu sekali, sangat-sangat penting latihan soal. Ini latihan soal bisa dicoba dengan aplikasi ataupun apa yang bisa teman-teman manfaatkan, misalnya aplikasi Android ataupun download di Google yang ada timer waktunya, itu bisa dicoba supaya nanti ketika pelaksanaan tidak gugup ya. Ini untuk latihan-latihan. Untuk berikutnya, ini dari saya sendiri ya, memang kita sebagai muslim juga berbanyak sedekah ya, supaya urusan kita jadi mudah. Jadi itu juga sangat-sangat penting menurut saya. Beribadah juga itu hal utama ya, jangan ditinggalkan. Yang berikutnya adalah terakhir, meminta restu kepada orang tua bagi yang masih sendirian. Kalau yang sudah berkeluarga juga tidak apa-apa minta restu kepada orang tua atau suami ya. Kalau yang perempuan itu minta restu supaya kita dipermudah urusannya. Demikian tips dari saya. Semoga teman-teman bisa lulus pretest PPG ini dengan mudah ya, tanpa kendala suatu apapun. Jika ada komentar atau butuh sesuatu tentang pretest PPG atau yang lainnya, bisa komentar di kolom bawah ya, kolom komentar bawah. Dan jangan lupa di subscribe ya channel saya, dan like juga supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten yang bermanfaat untuk teman-teman. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.